Jeffrey Dahmer, si pembunuh kanibal di Milwaukee. Jeffrey Dahmer dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai paling sadis dalam sejarah Amerika. Tapi yang membuat namanya benar-benar mengerikan bukan hanya jumlah korbannya, melainkan apa yang ia lakukan setelah membunuh mereka. Inilah kisah kelam dari The Milwaukee Cannibal. Jeffrey Dahmer lahir pada 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin. Masa kecilnya tampak biasa, tapi di balik itu, Dahmer sudah menunjukkan ketertarikan aneh pada kematian dan binatang mati. Ia sering mengumpulkan bangkai hewan dan membedahnya, katanya hanya karena ingin tahu bagaimana mereka bekerja. Dahmer membunuh untuk pertama kali pada usia 18 tahun. Korban pertamanya adalah hitchhiker bernama Stephen Hicks yang ia bawa pulang, lalu dibunuh dan disembunyikan jasadnya. Setelah itu, Dahmer sempat tenang selama bertahun-tahun, sampai kebrutalan dalam dirinya tak bisa lagi dikendalikan. Antara 1978 hingga 1991, Dahmer membunuh 17 pria dan anak laki-laki. Ia tak hanya membunuh, Dahmer juga memutilasi, menyimpan bagian tubuh, bahkan memakan daging korbannya. Beberapa di antaranya ia jadikan boneka hidup dengan menyuntikkan cairan ke otak mereka agar bisa dikontrol. Kebanyakan korbannya adalah pria muda dari komunitas minoritas, baik dari ras maupun orientasi seksual. Ia memikat mereka ke apartemennya dengan janji uang untuk pemotretan, sebelum akhirnya memberi mereka minuman yang dicampur obat bius, dan kemudian melakukan aksi mengerikannya. Satu hal yang sangat menyeramkan dari kasus ini adalah seberapa biasa hidup Dahmer terlihat dari luar. Ia tinggal di apartemen kecil, punya tetangga, dan bekerja di pabrik coklat. Tapi, di balik pintu unit 213, tersembunyi horor tak terbayangkan. Tengkorak, foto-foto korban, dan kulkas berisi daging manusia. Pada 22 Juli 1991, tragedi ini akhirnya terungkap. Korban yang hampir menjadi mangsa, Tracy Edwards, berhasil kabur dari apartemen Dahmer dan melapor ke polisi. Saat polisi memeriksa kediamannya, mereka menemukan foto-foto tubuh termutilasi dan kepala manusia di lemari es. Saat ditangkap, Dahmer mengakui segalanya tanpa perlawanan. Ia bahkan menjelaskan tindakan-tindakannya dengan ketenangan yang menyeramkan. Ia mengatakan bahwa tindakan kanibalnya bukan hanya soal nafsu, tapi keinginan agar korban tetap bersamanya selamanya. Sebuah pemikiran yang menunjukkan gangguan psikis ekstrem. Psikolog menyimpulkan bahwa Dahmer menderita berbagai gangguan mental, termasuk nekrofilia, psikopati, dan gangguan kepribadian. Namun, ia tetap dianggap cukup waras untuk diadili. Dalam sidangnya, ia mengaku bersalah atas 15 pembunuhan dan dijatuhi hukuman 957 tahun penjara. Namun Dahmer hanya menjalani hukuman selama 2 tahun. Pada tahun 1994, ia dibunuh oleh sesama narapidana bernama Christopher Scarfer di dalam penjara. Ironisnya, Dahmer yang telah menghancurkan begitu banyak hidup orang lain, akhirnya meninggal dengan cara yang brutal juga. Kisah Dahmer menjadi subjek banyak dokumenter, buku, bahkan serial televisi. Netflix merilis serial Dahmer Monster: The Jeffrey Dahmer Story yang menyoroti kisah ini dari sudut pandang korban dan masyarakat. Responsnya menuai pro kontra, terutama karena dianggap menormalisasi sosok pembunuh. Kasus ini memunculkan banyak pertanyaan. Bagaimana seseorang bisa hidup di tengah masyarakat dengan rahasia sebesar itu? Mengapa polisi dan lingkungan gagal melihat tanda-tandanya? Bahkan, ada insiden di mana korban sempat kembali diserahkan kepada Dahmer oleh polisi yang mengira itu hanya pertengkaran pasangan. Selain horor personal, kasus Dahmer juga membuka mata dunia tentang kurangnya perlindungan bagi komunitas LGBTQ dan warga minoritas. Sebagian besar korban Dahmer adalah orang kulit hitam, Asia, atau Latin yang kerap diabaikan atau tidak dianggap serius oleh pihak berwajib.
Jeffrey Dahmer bukan hanya simbol kebrutalan manusia, ia juga mencerminkan kegagalan sistem dari keluarga, masyarakat, hingga aparat penegak hukum. Horor sejati dalam kasus ini bukan hanya soal kanibalisme, tapi bahwa semua itu bisa terjadi tanpa ada yang menyadarinya selama bertahun-tahun. Dahmer sudah mati, tapi luka yang ia tinggalkan masih terasa, bukan hanya bagi keluarga korban, tapi juga bagi dunia yang menyadari bahwa monster nyata kadang memiliki wajah biasa, tinggal di sebelah dan tersenyum saat menyapa.